Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Bupati Blora, Joko Nugroho, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Badan SAR Nasional, Suhardi, Kamis 6 Agustus 2020. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Joko dan Suhardi, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang dari PT Dirgantara Indonesia. Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut antara lain terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user atau pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementerian atau lembaga terkait, kata Ali dalam keterangannya Kamis malam. Joko dan Suhardi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI tahun 2007 sampai 2017 untuk tersangka Budi Santoso, ex-direktur utama PT DI. Ditemui selepas pemeriksaan, Joko mengaku ditanya soal dugaan aliran dana kepadanya. Ia juga mengaku dikonfirmasi penyidik soal pengetahuannya tentang pejabat-pejabat di PT DI dan juga perusahaan-perusahaan yang merupakan mitra PT DI. Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya, jumlahnya berapa? Saya kurang tahu, cuma saya merasa tidak tahu menahu tentang masalah ini, kata Joko dikutip dari Antara. Sedianya, hari ini penyidik memeriksa satu orang saksi lagi dalam kasus ini, yakni Komisaris PT Kuartagraha Adikarsa Susinto Entong. Namun, ia tidak memenuhi panggilan penyidik dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Sebelumnya, KPK menetapkan ex-dirut PT DI Budi Santoso dan ex-asisten dirut bidang bisnis pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI. Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai 205,3 miliar rupiah dan 8,65 juta dolar Amerika Serikat karena telah melakukan penjualan dan pengadaan fiktif. Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada 6 perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI, meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya. Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif, kata Ketua KPK Firly Bahuri Jumat kemarin. Atas perbuatannya, Budi dan Irzal disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUH pidana.